Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat malam. Beberapa dari kita mungkin pernah jalan-jalan ke kota Yogyakarta. Di sana banyak candi. Salah satu candi yang paling besar adalah Candi Borobudur. Di candi tersebut ada begitu banyak relief, ukiran-ukiran batu yang di dalamnya ternyata berisi banyak narasi-narasi kebijakan tentang kesempurnaan menjadi seseorang. Nah, salah satunya di sisi timur candi, lantai ketiga, lorong pertama, di panel ke-10, 11, dan 12, ada satu relief yang sangat menarik di sana. Gambar di relief itu, gambarnya adalah ada seseorang yang berdiri agak membongkok, lalu di depan orang tersebut ada banyak hewan. Ada 4 ekor hewan, ada kelinci, ada kera, ada serigala, dan ada berang-berang. Nah, dalam relief itu digambarkan hewan-hewan tersebut itu membawa sesuatu di depan si orang yang bongkok tersebut, kecuali kelinci. Kelinci tidak bawa apa-apa. Nah, ternyata Alkisah mereka berempat, si hewan-hewan ini saling bersahabat. Mereka bertemu dengan seorang pengembara yang lusuh, tampak lelah, letih, dan kelaparan. Melihat pengembara itu, maka keempat sahabat ini sepakat, kita harus mempraktikkan kebaikan kepada pengembara tersebut karena dia letih, lesu, dan kelaparan. Maka masing-masing berkata kepada pengembara itu, serigala, Bapak kok kayaknya letih ya? Ini saya bawa daging dan susu, dimakan ya dan diminum. Lalu berang-berang datang mengatakan hal yang sama. Bapak capek ya? Ini saya bawa ikan, namanya juga berang-berang ya, di laut atau di air. Ini saya bawa ikan, dimakan ya. Lalu kera juga datang, si monyet ini. Bapak lapar ya? Ini saya bawa dessertnya, bawa pisang. Lalu kemudian sampailah kepada kelinci. Kelinci datang, ternyata dia tidak membawa bekal apapun. Namanya juga kelinci ya. Maka dengan tulus si kelinci berkata, Bapak pengembara, silakan Bapak buat perapian. Tangkaplah saya, sembelihlah saya, masak saya, dan makanlah, agar Bapak bisa kenyang dan kuat melaksanakan perjalanan Bapak. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kisah sederhana, kisah yang sangat singkat. Kita tidak tahu nasibnya kelinci itu bagaimana, apakah dibuat sate atau tidak. Tetapi pesannya itu sangatlah kuat, yaitu jalan menuju kesempurnaan hidup sebagai manusia itu adalah jalan kepedulian dan pemberian diri. Berbagi hidup, berbagi cinta, perhatian, dan bukan justru mengisi hidup dengan ketidakpedulian atau menghancurkan kehidupan orang. Nah, keempat binatang ini berhenti dan menunjukkan kepedulian mereka kepada pengembara yang berujung kepada kerelaan untuk berbagi kehidupan dalam berbagai macam bentuk yang mereka ekspresikan. Hari ini adalah hari Kamis putih. Banyak umat memakai baju putih. Setidaknya ada 2 permenungan yang sangat tampak dalam peribadatan kita malam hari ini. Simbol-simbol yang dihadirkan oleh Yesus lewat bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, yaitu soal Ekaristi dan soal kaki. Pertama, kepedulian dan belas kasih Yesus dihadirkan lewat bacaan dan simbolisasi tentang bagaimana dia berbagi kehidupan untuk manusia. Di dalam perjalanan kehidupannya, Yesus bertemu dengan banyak orang. Kita tahu semua dalam kisah tentang Yesus. Yesus berjumpa dengan orang baik, bertemu dengan orang jahat, berjumpa dengan orang saleh, berjumpa dengan para pendosa, berjumpa dengan orang sehat, berjumpa dengan orang sakit. Ada orang yang susah, berjuang mati-matian untuk hidup. Ada juga orang yang kaya bergelimpangan harta.
berjumpa dengan orang yang mengeluh-ngeluhkan dia, tetapi juga berjumpa dengan orang yang mau membunuhnya. Dan kepada semua orang tersebut, Yesus hadir dan menyapa mereka semua. Karena Yesus tahu semua orang ini dengan berbagai macam bentuk dan modelnya sedang berjuang dalam kisah perjalanan peziarahan hidup mereka masing-masing. Sehingga Yesus datang kepada mereka semua. Sama seperti kita di sini malam ini. Kita datang dengan narasi peziarahan kehidupan kita masing-masing. Yang satu berbeda dengan yang lain, yang pasti tidak lepas dari perjuangan, beban, keletihan, kelelahan, kelesuan, amarah, tangisan, air mata yang kita semua tidak tahu perjalanan peziarahan kita ini akan sampai di mana dan sampai kapan akhirnya. Dan disitulah Yesus hadir, mencurahkan kasih-Nya sampai sehabis-habisnya kepada kita semua manusia, agar kita dikuatkan dalam perjalanan menuju kepadanya. Yesus memberikan minuman. Kita tahu kisah anggur. Yesus memberikan makanan, roti berlimpah-limpah, agar kita tidak haus dan lapar. Yesus memberikan kesembuhan dalam bentuk mujizat-mujizat kepada mereka yang sakit. Yesus mengenalkan pengenalan tentang Bapanya lewat pengajaran-pengajaran. Yesus memberikan keteladanan dalam contoh hidupnya. Yesus memberikan pengampunan kepada mereka semua yang tahu berdosa. Dan akhirnya Yesus memberikan dirinya untuk mati di salib bagi semua orang. Nah, kalau dalam relief sederhana tadi, si kelinci saja tahu bagaimana cara menggapai kesempurnaan hidup, yaitu dengan peduli dan mempersembahkan diri untuk sesama. Lalu apalagi kita pun sebenarnya juga tahu mana yang bisa membuat kita sampai kepada kesempurnaan hidup sebagai orang beriman. Perjuangan yang tidak kalah dari kelinci, yaitu memberikan diri kita. Nah, spiritualitas pemberian diri karena kepedulian dan kasih Yesus kepada kita menjadi warna rohani yang kita kenang pada hari Kamis Putih ini, dan kita dapat gunakan sebagai bahan refleksi dalam hidup kita selama ini, apapun posisi dan panggilan kita. Kita yang pertama menghidupinya dan menyebutnya dengan sebutan Ekaristi. Sebagaimana digambarkan dalam bacaan kedua tadi, ketika Yesus mengadakan perjamuan dan mengatakan, "Inilah tubuhku, inilah darahku yang diserahkan bagimu." Lalu Yesus berkata, "Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Maka setidaknya ada dua hal yang sangat penting yang bisa kita tiru dari Yesus. Yang pertama, rayakanlah Ekaristi. Di gereja, di rumah, di lingkungan, di tempat ziarah, hadirilah doa, hadirkanlah doa di dalam keluarga, di toko, di warung, di angkot. Hadirkanlah Yesus. Terimalah Ekaristi dan perjuangkanlah Ekaristi sebagaimana yang dipesankan Yesus. Dan yang kedua, perjuangkanlah semangat pemberian diri. Ingat, bukan identitas tetapi aktivitas seseorang yang menentukan kualitas kesempurnaan hidup mereka, yang berjuang untuk membagikan dirinya. Maka bagikanlah diri kita, persembahkanlah diri kita, persembahkanlah untuk keluarga dengan cara berikanlah perhatian, sapaan, persembahkanlah diri kita kepada pasangan hidup kita, kepada suami kita, kepada istri kita, dengan kesetiaan, pengampunan, memaafkan. Persembahkanlah diri kita kepada anak-anak
lewat sikap yang lemah lembut mendidik mereka agar menjadi orang yang dewasa. Persembahkanlah kepada Tuhan dengan cara merawat iman. Persembahkanlah kepada orang kecil yang membutuhkan dengan donasi, sapa, berbagi, beramal, bersedekah. Persembahkanlah dan berikanlah diri kita. Kalau karena kita memperjuangkan ekaristi dan memperjuangkan semangat berbagi, lalu kita dicaci maki, dilecehkan, dicurigai, dimarahi, diusir, memperjuangkan ekaristi malah dibom misalkan, atau bahkan disate, dipanggang, maka jangan baper, janganlah pundung, justru bersyukurlah dan banggalah, karena artinya kita masih diperkenankan untuk ambil bagian dalam perjuangan keselamatan Yesus yang setia menghadirkan ekaristi dan terus memberikan diri. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, ini bisa menjadi bahan refleksi yang meneguhkan bagi kita semua pada Kamis Putih tahun ini. Mau ekaristi kok malah susah. Di Banjar mau misa malah gerejanya dikasih spanduk, disuruh pindah saja. Ya nggak apa-apa, jangan baper, jangan ngoceh kemana-mana lalu pundung. Mau ekaristi di Pangandaran misalkan, repot, izin kiri dan kanan, malah sekarang misalnya di rumah, ya nggak apa-apa, jangan bersungut-sungut, toh kita tetap ekaristi. Atau kita mau membagikan diri kita berdonasi dan berbuat amal kasih ke orang-orang yang membutuhkan, kok malah dicurigai, ya biarkan saja, cinta kita tetap tersalurkan. Saya mau membaktikan diri dengan tulus dalam pelayanan di gereja, tapi kok malah digosipin, antepkeun we, karena saya mau membagi diri saya. Sekali lagi, jangan baper, jangan pundung, justru bersyukurlah dan banggalah, karena artinya kita diperkenankan ambil bagian dalam perjuangan karya keselamatan Yesus bagi manusia dengan cara yang paling sederhana, yaitu ekaristi dan terus memberikan diri. Semoga dengan itu kita bisa memiliki hati yang penuh belas kasih dan peduli berbagi sebagaimana yang dimiliki oleh Yesus. Dan kita boleh bersyukur kita kembali boleh merenungkannya pada tahun ini lewat Kamis Putih. Permenungan yang kedua, kita ingat Kamis Putih, maka kita harus ingat tentang kaki dan ekaristi. Ekaristi sudah, lalu yang kedua tentang kaki. Mengapa kaki? Hari ini kita bisa mendengarkan kisah bagaimana Yesus ngotot, kekeh mau mencuci kaki para rasul. Sudah ditolak dengan halus, tetap kekeh, ngotot mau mencuci kaki. Lalu kita melihat dan mengenang permenungan tentang kaki. Kalau ada orang yang sedang emosi lalu berujar dengan kasar, kadang memakai kata kaki. Otak itu ditaruh di kepala, bukan ditaruh di kaki. Misalkan ketika orang sedang emosi. Sederhananya, kaki itu tampak menjadi bagian tubuh yang paling rendah, di bawah tempatnya, bertemu dengan kotoran dan hanya berjumpa dengan sandal yang menginjak-injak apapun juga yang tidak ingin kita sentuh. Kaki kadang kerap dilupakan. Nah, karena Yesus ngotot mau mencuci kaki, tampaknya kita dipanggil untuk merefleksikannya dan mungkin untuk mengikuti teladan kaki yang memiliki porsi dan perhatian khusus dari Yesus. Dan ternyata memang benar, porsi kaki sangat luar biasa kalau kita renungkan. Kaki meski berada di bagian paling bawah, tetapi ia yang paling setia menyokong tubuh kita dan yang bisa membawa kita
kepada sesuatu yang baik. Kaki yang meski kerap terlupakan, tapi ia justru menggambarkan tingkat peradaban. Mengapa? Karena kaki adalah bagian tubuh yang memungkinkan sebuah pikiran itu dapat terwujud. Saya rencana sore ini mau ke gereja, maka kakilah yang bisa membawa kita ke gereja. Saya punya rencana nanti Paskahan mau mengunjungi saudara, maka yang mengerjakan agar pikiran ini bisa terwujud adalah kaki. Kalau kaki tidak mau melangkah, maka semuanya itu hanya menjadi impian semata tanpa menjadi kenyataan. Bukan itu saja, proses menyelesaikan tugas satu persatu itu selalu diidentikan dengan langkah kaki. Dikerjakannya step by step, langkah demi langkah. Adalah ungkapan bahwa sesuatu yang baik dan bagus hanya bisa terwujud tahap demi tahap berkat langkah kaki. Pada sisi lain, dalam kitab suci kita juga perlu berkaca kepada wanita pendosa yang mencium dan meminyaki kaki Yesus. Sang wanita itu ternyata menemukan kata kunci bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu harus berawal dari apresiasi atas kaki. Karena kaki yang telah membawa Yesus pergi kemana-mana, mewartakan kabar baik dari kota ke kota, desa ke desa. Dan kaki Yesus itu pula yang telah menjadi simbol bahwa Yesus telah melaksanakan misinya dengan baik di dunia. Dengan melangkahkan kakinya dengan pasti, membawa salib ke bukit Golgota untuk mati. Tanpa kaki, tidak bisa Yesus menyelesaikan misinya. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, sedemikian pentingnya kaki, tetapi kadang terlupakan. Orang suka merawat rambut, wajah, badan, semuanya tetapi melupakan kaki. Yang dicuci rambut, muka, wajah, tetapi kaki ya sekenanya aja. Dan Yesus hari ini mau mengedepankan yang paling rendah itu untuk sampai ke atas permukaan, dirawat dan dicuci. Ingat, hanya orang yang mau membungkuk dan merendah sejajar dengan tanah, tempat kaki itu menempel, yang bisa mencuci kaki orang lain. Maka gestur atau gerak tubuh yang penuh dengan bahasa simbolis ingin diajarkan Yesus kepada kita untuk mengambil posisi yang paling rendah. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ambillah posisi kerendahan hati sebagai keutamaan hidup kita dalam segala hal. Yesus mencuci kaki para rasul sebagai guru dan Tuhan mereka. Dan Yesus mengambil posisi yang rendah. Sebagaimana yang dilakukan dan dihidupi oleh Yesus dari awal hingga akhir hidupnya, menjadi pelayan bagi semua dan membasuh kaki sesama. Nanti lihatlah, buah dari kerendahan hati itu ternyata sangat indah dan menyelamatkan. Tetapi sebaliknya, buah dari kesombongan dan ketinggian hati akan sampai kepada kehampaan dan kesia-siaan. Merendahlah dan basuhlah kaki orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak usah malu dan sungkan menjadi pelayan. Menjadi pelayan, melayani keluarga, melayani anak-anak, melayani orang tua kita yang sudah sepuh, melayani sesama dan saudara kita yang tidak kita kenal. Karena kita sedang mengejar buah-buah rohani keselamatan lewat jalan pelayanan dan kerendahan hati sebagaimana yang diteladani oleh Yesus hari ini. Bapak dan Ibu yang terkasih, hari ini kita juga akan bersama-sama mengenang kembali peristiwa mulia pembasuhan. Setelah tahun lalu, karena pandemi kita tidak merayakan Kamis Putih. Kita sadar pengalaman pandemi telah menyoroti kita akan betapa pentingnya peran keluarga sebagai gereja rumah tangga, pentingnya ikatan komunitas di antara keluarga,
sebagai keluarga dari semua keluarga yang otentik, yaitu gereja yang paling kecil ada dalam keluarga. Kerja di rumah, sekolah di rumah, ekaristi di rumah, kuliah di rumah, dan keselamatan sungguh-sungguh diupayakan dalam keluarga. Nah, berkenaan dengan itu, Paus Fransiskus telah mendeklarasikan bahwa tahun 2021 ini sebagai tahun khusus bagi keluarga. Bertepatan dengan ulang tahun kelima seruan apostolik Amoris Laetitia, sukacita kasih, bahwa keselamatan itu dirawat, dijaga, diperjuangkan, dan keselamatan itu terjadi di dalam keluarga. Kita berdoa hari ini bagi keluarga-keluarga Kristiani, terutama pada masa pandemi yang tidak mudah ini, dengan semua perjuangan kehidupan, keringat, kegembiraan, ketakutan, kekhawatiran, sukacita, dan kegembiraan yang ada dalam keluarga. Kita berdoa agar semua keluarga Kristiani terus dikuatkan, diteguhkan, dan terus dapat berjuang menghadirkan Kristus di tengah-tengah mereka. Maka Bapak Ibu yang terkasih, dengan semangat yang sama, dan juga karena masih dalam situasi pandemi, pembasuhan kaki akan diwakilkan oleh keluarga Kristiani di antara kita, orang tua, anak, kakak, dan adik, sebagai representasi dari keluarga kita masing-masing, di mana Yesus datang dan membasuh kita semua, membasuh kaki kita semua, dan memberikan keteladanan yang sama untuk kita juga rawat dan perjuangkan, paling setidaknya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, untuk menjadi pelayan bagi semua. Mari kita hening sejenak, kita memohon rahmat dan berkat Tuhan agar selalu menyertai, merawat, menemani, dan memberkati keluarga kita.